Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gun Gunawan, guru PAI SMK Angkasa Universitas Sastra Negara Bandung, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Hari ini hari Kamis, tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja dan pembelajaran yang akan menyampaikan materi tentang dakwah, khutbah dan tabligh yang akan disampaikan kepada kelas 11 SMK Angkasa Universitas Sastra Negara Bandung. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Siap. Hari ini kita akan belajar kaitan dengan apa yang namanya khutbah, dakwah dan tabligh. Tapi sebelum itu seperti biasa kita berdoa dulu. Pembiasaan berdoa bareng dan membaca Asmaul Husna. Bapak mohon seperti biasa seorang untuk memimpin doa dan sama-sama belajar dengan Asmaul Husna. Sebelum mulai pembelajaran, maka baiknya kita berdoa dalam hati wahid. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut dengan baca Asmaul Husna ya. Diawali dengan istighfar 3 kali. Mulai. Astaghfirullah. 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 Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mumin, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khalid, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghafar, ya Qahhar, ya Rasid, ya Sabur, ya Allah, ya Allah. Baik, alhamdulillah kita telah berdoa dan membacakan Asmaul Husna. Sebelum berlanjut ke pelajaran, Bapak absen dulu ya. Seperti biasa. Yang hadir hari ini siapa? Yang tidak hadir? Bentar. Bapak absen ya. Pajar tidak hadir ya? Bapak nggak lihat ya, sakit. Hanya Pajar lihatnya ya, yang nggak hadir. Berarti berarti yang hadir hanya Pajar Aulia yang nggak hadir. Sebelumnya mudah-mudahan Pajar oleh Allah dikasih kesembuhan. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama berdoa kepada Pajar ya, dengan membacakan Al-Fatihah bersama-sama. Fi barakatus surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Alhamdulillah ya. Tadi mudah-mudahan Pajar senantiasa diberi oleh Allah SWT ya.
Pernah nggak kalian di yang ada ini di rumahnya pernah ada pengalaman untuk berkhutbah? Ada? Belum? Nah, belum. Tapi tahu kan khutbah itu apa? Dan tahu ya. Jadi khutbah itu beda ya dengan ceramah. Karena kalau khutbah itu ada ketentuannya dan ada waktu, ada tempat. Nanti kita bahas ya untuk membantu. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama menyaksikan ini aja ya. Bapak bawa oleh-oleh buat kalian. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa antum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ibadah salat Jumat berjamaah. Salawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu menjadi suri tauladan kita. Sampai detik ini kita masih sama-sama menjalankan syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat serta pertolongannya kelak di hari akhir nanti. Amin. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini kita akan mengetahui apa itu pengertian khutbah, tabligh dan dakwah ya. Dan kalian harus bisa menjelaskan pengertiannya. Yang kedua, mengidentifikasi perbedaan antara khutbah, tabligh dan dakwah. Tadi udah Bapak kemukakan ada perbedaan gitu ya dengan apa itu ceramah ya. Apalagi yang ini. Terus ketiga, menyusun teks khutbah sederhana dan kemudian menampilkan praktek khutbah, dakwah dan tabligh. Tapi dalam hal ini Bapak nanti minta dari kalian seorang atau dua orang untuk mempraktekkan khutbah aja ya dan tabligh. Lanjut. Nah, pengertian dakwah. Dakwah secara bahasa berasal dari kata da'a yad'u dakwatan, artinya menyeru, memanggil atau mengajak. Ya, secara bahasa. Kalau secara istilah apa? Nah, secara istilah yang tadi. Ini ya, secara istilah dakwah adalah menyeru atau mengajak umat kepada ajaran Islam. Orangnya disebut dai, ya. Ia berperan sebagai penyampai dakwah, baik secara langsung maupun melalui media. Oh ya, boleh, silahkan. Namanya siapa? Aulia Ramadi. Oke. Ya, terima kasih. Pertanyaannya bagus. Apa perbedaan yang prinsip yang mendasar ya antara khutbah, dakwah dan tabligh? Ya, sebagaimana yang Bapak tadi uraikan, perbedaannya dari segi metode dan ruang lingkup. Ya. Tadi kalau dakwah itu ruang lingkupnya sangat luas. Dan metodenya adalah tabligh atau apa namanya? Khutbah. Nah, gitu. Nah, jadi
kalau dakwah itu pengertiannya mengajak seseorang itu sangat luas, bisa ceramah, bisa tadi khutbah, bisa dakwah, bisa tablik, atau lewat media sosial juga bisa, ya. Atau lewat tulisan juga bisa dakwah. Atau bilhal, namanya adalah dakwah bilhal. Jadi bilhal itu dengan contoh, dengan teladan, itu namanya dakwah bilhal. Jadi dakwah bilhal, dakwah bil qalam, dakwah bil lisan. Kalau bil lisan tadi ceramah, khutbah, itu bagian dari metode dakwah. Kalau bil qalam ya tulisan, medsos kan nulis juga, atau audio visual ya, audio visual selama. Nah, yang terakhir dakwah bilhal atau dengan tingkah laku. Dan banyak dakwah Nabi yang sukses dengan dakwah bilhal ya. Contohnya kan dia yang diludahi terus setiap subuh ya. Seorang Yahudi yang benci sama Islam. Tapi dia memberi contoh dengan dakwah bilhalnya itu dengan bahwa Islam itu tidak dendam, beramar ma'ruf nahi munkar, ya menyuruh kepada kebaikan, mengajak kepada kema'rufan, sehingga pas dia sakit, nah Rasul yang pertama kali nengok gitu ya, ke Yahudi yang meludah tiap subuh itu. Sehingga dia masuk Islam tanpa harus dakwah, ceramah menyampaikan ayat gitu. Tapi dengan perbuatan. Nah, kalau tabligh tadi mubaligh, dan tadi kalau dakwah orangnya seperti dai ya, laki-laki dai, kalau perempuan dai ya. Kalau tabligh itu kan menyampaikan saja. Silakan mau mempraktekkan, sudah hadir. Muazinnya siapa muazinnya? Enggak apa-apa. Oh, adan. Bib, mau adan? So. Nanti dia salam dulu. Udah salam baru ini. So. Ceritanya kamu duduk dulu apa? Khatib ya. Salam dulu baru duduk. Di depan itu salamnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Gak apa-apa, belajar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji kehadiran syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga yang memberikan nikmat pada kita hari ini, sehingga kita bisa bersyukur di depan Allah. Salawat serta salam tak lupa kami sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, dan kita selaku umatnya juga. Amin. Menghormati orang tua adalah. Ada yang menanggapi nggak tadi? Bagus. Ada yang salah, ada yang kurang nggak kira-kira? Keren banget. Perfect. Yang adanya gimana adanya? Maksudnya. Ya. Karena belum biasa jadi ya grogi ya. Menahan tawa, gugup ya. Ya nggak apa-apa. Namanya juga belajar ya. Oke. Kalau boleh Bapak menilai, ya alhamdulillah secara ketenangan dan kebiasaan hadir udah biasa ya. Bagus. Cuman mungkin karena grogi juga ada bukan kesalahan sih, kurang pas. Tadi pas yang amanahnya nggak disampaikan ya.
Itakullah hafalnya itu. Terus syahadahnya yang pertama juga kalau gua menyimak enggak, cuman isinya. Terus menyampaikan ayat tadi, ayat apa yang disampaikan? Al-Isra. Nah, itu mah disampaikan ya yang pertama. Yang kedua juga sama ya. Nah, itu amanah itu kalau dalam khutbah itu harus. Makanya itu terdapat dalam Quran surat 3 masih sama 3 juga. Ayat 102-nya nih. Ya ayyuhal amanu ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa antum muslimun. Kalau mau hafal boleh di surat Al-Imran ayat 102 ya. Ini kalau masalah dakwahnya 104. Ya akimis sholah. Nah akimis sholah bukan pas duduk. Udah aja baru kayak walakum duduk. Akimis sholah nanti justru pas terakhir. Terus ada juga satu, kan udah salam nih yang pertama ya. Assalamualaikum, terus adzan kan. Nah jangan salam lagi. Tadi hadis salam lagi ya. Nah jangan salam. Kalau yang terakhir boleh salam. Tolong disiapkan masing-masing menyiapkan tadi teksnya, terus persiapan diri untuk tampil seorang-seorang dan juga adzannya juga muazin juga ya. Disiapkan juga benar siapa. Jadi jangan grogi lagi kayak tadi ya. Oke, selanjutnya apa ya? Ya, Bapak baru ingat. Jadi kalian ini harus benar-benar dipahami terutama khutbah. Yang dua rukun tadi ya, khutbah 1, khutbah 2 itu dihafalkan, Pak. Dihafalkan ayat-ayatnya lah. Kalau nggak bisa sama sekali ya kan alhamdulillah bisa aja kalian bilang alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Terus salawat bisa nggak? Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Cukup segitu aja gitu. Terus syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Kan gitu doang. Nah, paling ittaqullah harus dihafalkan. Ya ayyuhal amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna muslimin. Atau usikum manasib ittaqullah faqad fajal muttaqin. Baru mengutip ayat. Nah, kalau itu bisa langsung ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tinaka kautsar fasholli. Masa itu enggak hafal ya? Hafal barunya. Atau qul huwallahu ahad, Allah bersama itu menerangkan keesaan Allah. Tauhid, akidah. Kalau tadi inna a'taina tentang kurban ya, ceritakan tentang kurban. Ayatnya yang kalian hafal aja. Jangan yang susah-susah ya. Tepuk mantap. Mantap, mantap. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, terakhir ada tanya jawab nih benar salah ya. Terkait dengan materi. Apakah di dalam Idul Fitri harus ada khutbah yang formal? Benar atau salah? Nah, ini baru benar. Jadi kalau Idul Fitri, Idul Adha, khutbah nikah dan khutbah Jumat harus formal. Oke, sampai di sini paham ya? Jelas? Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran kita sama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib. Kami mengabdi. Sebelum mengakhiri pembelajaran, apabila kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Boleh silahkan kalian masing-masing ya. Ya.